Iblis mau supaya Yesus mengikuti perintahnya, tetapi Yesus tidak mengikuti perintahnya. Turun udah kerasukan. Tapi dah turun dulu, kerasukan udah. Kalian melakukan ritual-ritual yang katanya peribadatan, ritual-ritual yang kalian lakukan itu seperti ritual-ritual di luar dari kekuasaan kita. Drong cair banget. Itu seperti kerasukan kalian. Seperti kerasukan kalian. Kalian tidak bisa mengontrol diri kalian lagi. Ini tengok ini videonya teman-teman ya. Mereka nggak bisa mengontrol dirinya lagi. Kalau umat Islam ketika beribadah nggak boleh menghayal. Bahkan dia fokus ketika berhayal. Dia tahu udah rakaat berapa. Dia udah tahu gini gitu loh. Ketika ruku apa yang dia baca. Fokus dia. Itu maknanya tuh Madinah. Tuh Madinah itu maknanya. Khusyuk itu maknanya. Dia tahu apa yang dilakukannya. Itu makna dari khusyuk. Gitu loh. Tahu dia apa yang dilakukannya. Kalau udah kayak gini Dinda. Tengok nih. Tengok ini, tahu orang ini apa yang dilakukannya? Nggak tahu ini. Orang tuh nggak tahu apa yang dilakukannya. Ini kok udah kayak gini nih. Tengok ini yang pangsan-pangsan ini. Udah nggak tahu dia apa lagi dilakukannya bang. Tengok itu laki-laki itu, Tengok itu. Prihatin aku nengok kalian kayak gini, Iman Oten percaya dengan kisah penyaliban, percaya dengan cerita penderitaan Yesus, percaya dengan cerita kebinasaannya Yesus, maka iman itu dibangun dari narasi-narasi dan juga keinginan iblis itu sendiri. Jelas. Karena memang hanya iblis yang menginginkan kebinasaan atas diri Yesus. Hewan ketika kau melakukan ritual, Iblis mau supaya Yesus mengikuti perintahnya, tetapi Yesus tidak mengikuti perintahnya. Turun udah kerasukan. Tapi dah turun dulu, kerasukan udah. Kalian melakukan ritual-ritual yang katanya peribadatan, ritual-ritual yang kalian lakukan itu seperti ritual-ritual di luar dari kekuasaan kita. Drong cair banget. Itu seperti kerasukan kalian. Seperti kerasukan kalian. Kalian tidak bisa mengontrol diri kalian lagi. Ini tengok ini videonya teman-teman ya. Mereka nggak bisa mengontrol dirinya lagi. Kalau umat Islam ketika beribadah nggak boleh menghayal. Bahkan dia fokus ketika berhayal. Dia tahu udah rakaat berapa. Dia udah tahu gini gitu. Ketika ruku apa yang dia baca. Fokus dia. Itu maknanya tuh Madinah. Tuh Madinah itu maknanya. Khusyuk itu maknanya. Dia tahu apa yang dilakukannya. Itu makna dari khusyuk. Gitu loh. Tahu dia apa yang dilakukannya. Kalau udah kayak gini Dinda. Tengok ini. Tengok ini. Tahu orang ini apa yang dilakukannya. Nggak tahu ini. Orang tuh nggak tahu apa yang dilakukannya. Ini kok udah kayak gini nih. Tengok ini yang pangsan-pangsan ini. Udah nggak tahu dia apa lagi dilakukannya bang. Tengok itu laki-laki itu, Tengok itu. Prihatin aku nengok kalian kayak gini, Tahu lagi dia ini sampai tekangpang itu nampak itunya itu. Tahu lagi dia karena sudah dirasuki dia. Tengok ini. Ini tengok nih, nggak fokus, nggak tahu lagi dia dikuasai dirinya oleh sosok yang dia sendiri pun tidak mengetahui siapa sosok itu. Ini lagi tengok ini, ini ada musik nggak? Mudah-mudahan nggak ada musik ya. Keluar yang masuk dari sihir. Nah kayak ini. Yang masuk kakak dia, coba ini. Ini tengok ini. Coba nih, kerasukan dia udah. Aku nggak bisa besarin suaranya teman-teman ya. Nanti YouTube-nya itu SD kena. Ini, ini tengok ini. Beribadah ini kayak gini nih. Tidak nih. Ini tengok ini. Tengok ini. Nggak sadar dia. Apa yang dilakukannya nggak sadar dia ini ya, sama teman-teman yang lain ini. Mengerikan kan? Ngeri bang. Ngeri ya. Tengok tuh. Mana lagi? Ini. Ini. Terus ditepuk-tepuknya tangannya itu sakit telapak tangan ini. Tapi dia udah nggak sadar. Tapi selama dia beribadah tahu sakit tanganku kata dia. Mana lagi? Nah ini lagi nih. Ini. Banyak ini. Udah. Kerasukan tau. Nah ini tengok ini.
Maka benar kata Yesus bagi orang-orang yang menginginkan kecelakaan atas dirinya dalam Yohanes 8 nomor 53, iblislah yang jadi bapakmu. Jadi jika kau percaya dengan cerita penyaliban, kau percaya dengan kebinasaan, cerita kebinasaan dan kecelakaan bagi diri Yesus, maka siapa yang jadi bapakmu? Dari mana terbangun imanmu? Dari harapan dan cita-citanya iblis. Jelas kan? Jelas. Aku berharap ya ada teman-teman Kristen yang mau diskusi offline. Aku bisa nunjukkan data yang lebih tajam lagi. Kalau di sini aku takutnya bukan apa teman-teman. Nanti dipotong-potong videonya, ya kan? Dipotong-potong videonya, di framing si Faruk menghujat. Polda, Polda. Dan kita berbicara teman-teman karena gini. Kenapa aku bisa berbicara begini? Dan aku seakan memahami. Aku pernah di sana. Aku pernah di Pentakosta itu 9 tahun lamanya. Karena hal itulah ketika aku mulai mengikuti, ketika dikatakan pendetaku, angkat tanganmu, katakan ini. Aku berupaya mengikuti katakan ini. Kosongkan pikiranmu, fokus kau kepada Tuhan. Aku mulai merasakan hal-hal yang itu bukan diriku gitu loh. Aku udah mulai rasakan itu, kutinggal. Makanya aku dulu ketika ibadah begitu, aku diri-diri aja. Disuruh tepuk tangan, aku nggak tepuk tangan. Disuruh angkat tangan, aku nggak angkat tangan. Kalau aku keluar lah. Apa? Kalau aku dulu keluar. Iyalah, ya kan banyak uang jajan. Aku nggak uang jajan. Kalau aku keluar nggak dapat jajan sebenarnya. Bukan itu. Keluar aku ke teras merokok, ini apa lah ini kayak gini. Enggak, kalau kami dulu lah ya di Pentakosta aku dulu waktu sekolah minggu, ya kan, guru sekolah minggu itu mencatat nanti di datanya nama-nama anak-anak yang keluar. Kalau keluar aku nanti pulang dari situ nggak dikasih mie goreng. Goreng, jajanan, nggak dikasih aku. Makanya aku tahan-tahankan di situ. Sementara aku nggak punya uang jajan. Kalau orang kan banyak uang jajan, makanya aku diam-diam aja. Gini aja aku dulu aku berdoa teman, apa beribadah teman-teman. Disuruh angkat tangan apa, ya kan? Ini aku dulu kan, ingat kali aku. Gini aja aku dulu. Gini aja aku berdiri. Angkat tanganmu, kata aku nggak mau. Gini aja aku. Karena aku udah merasakan hal-hal yang nggak bener ketika itu aku lakukan. Gini aja aku. Diri, kata diri. Duduk katanya. Nggak ada aku ngapa-ngapain. Kalau Le bilang, kalau aku keluar, udah pengen kali pun aku keluar, Le udah pengen kali. Resikonya nggak dapat makan. Itu aja. Dia berpikir, kalau suruh beli dulu kata beliku nasi goreng nih, waktu aku masih kecil. Mie goreng, bakso kata beliku tuh kata beli. Ya, jadi gitu teman-teman ya, teman-teman adik-adik Kristen yang ingin memang berdiskusi silahkan. Naik kita diskusikan pelan-pelan teman-teman. Gak usah kerasukan lah ya. Angkat kaki sebelah nggak pernah bah. Tapi setelah abang kerasukan, didebung jatuh abang, jangankan kaki, semua kau angkat bang, 2 kaki, jangan sebelah kaki, 2 kaki kau angkat. Saat celana pun bisa kau angkat. Celana bisa diangkat celana. Dia udah nggak sadar lagi bang, nggak sadar dia lagi. Kalau yang bener-bener ya, bener-bener kerasukan dia nggak sadar. Orang kursi aja ditimpa dia kok, gedebung kata kursi. Makanya setelah nanti dia beribadah capek kali dia, nggak bisa lagi dia ngomong, capek kali dia. Aku pikir gini, ngapain awak ibadah kalau ujung-ujungnya bunyak kayak gini? Pergi awak ganteng, pergi steady, cantik, kan? Pakai listrik, pakai beda, pulang bunyak. Kan harusnya pulang kalau kayak umat Islam kan. Perhatikan teman-teman umat Islam, ketika dia pulang dari sholat, pulang dari masjid, bercahaya mukanya, walaupun setelah itu berserak ya. Tidak, aku perhatikan aja teman-temanku, kalau pulang dari sholat, apalagi Jumat teman-teman, tengoklah laki-laki yang pulang dari sholat Jumat, bercahaya mukanya, bersih-bersih, hitam pun dia nampak bersih gitu loh. Kan keluar dari masjid itu ya, dia sejam 2 jam setelah itu memang bunyak juga mukanya, serak. Dengan perbandingan itu gitu loh. Umat Islam, perbandingan wajah umat Islam yang keluar dari masjid sama umat Oten yang keluar dari tempat ibadahnya. Bandingkan bedanya. Beda bang. Beda. Aku aja aku tengok gitu, bercahaya ya. Coba teman-teman, bener nggak aku bilang? Umat Islam laki-laki Muslim ketika keluar dari masjid bercahaya nggak mukanya? Nampak tampan nggak dia? Nampak ganteng nggak? Coba tapping di bawah. Betul kan? Betul.
Coba mereka bang kalau pulang dari tempat seminggu sekalinya itu bang, buslemak mukanya, tak kayak mana-mana bentuknya. Ini tadi kerah baju yang tadi bentuk kayak gini, pulang udah jadi kayak gini bentuknya nih bang. Udah kayak gini bentuk kerah baju ini bang. Udah kayak gini bentuk kerah baju. Pernah kerasukan dia tadi, nggak sadar dia. Itulah makanya aku bilang teman-teman, iblis itu berupaya menguasai kita dengan segala macam hasad, dengan segala macam cara. Berupaya dia, setan itu berupaya merasuki kita, masuk ke aliran darah kita, masuk melalui apa yang kita dengar, masuk dia dari apa yang kita lihat, masuk dia dari apa yang kita makan, ya kan? Masuk dia dari tempat di mana kita datang. Itu setan. Makanya kita masuklah dia melalui sendi-sendi kita, bagian tubuh kita yang kotor, hidung yang kotor, kuping yang tungkian, kuku yang kuku yang hitam-hitam, berdaki-daki. Umat Islam mana ada kukunya hitam-hitam? Aku tengok ini gak berkuku nih teman-teman nih. Nah, mana ada bertungki kukunya, nggak ada umat Islam bertungki. Nggak pernah aku berkuku ini teman-teman. Insya Allah di hari yang boleh disunahkan, Senin, Kamis, Jumat aku potong kuku ini, gitu loh. Ah itu Bang Dio juga itu, tahu itu. Nggak ada umat Islam tungkian kotoran, nggak. Kita lagi disarankan itu Bang Dio bersih. Kita umat Islam bersih. Tempat-tempat yang memungkinkan untuk syaitan laknatullah membangun singgah sananya, kita hancurkan tempat itu. Kalau orang tuh enggak bang, dipelihara tempat itu. Dijaga baik-baik tempat itu. Maka benarlah perkataan Ustadz Abdul Somad kemarin itu ya, nggak usah ulangin di sini. Dia tahu kalian kan perkataan Ustadz Abdul Somad. Benar kata Ustadz Abdul Somad itu, ada iblis kata dia. Coba lah teman-teman ya, kita gini lah, contoh kayak kita kan, kayak Bang Fak, umat Islam ini kan, kalau kita mau menemui seseorang, kita laki-laki kan, menemui seseorang, karena kita temui laki-laki, kita berupaya berdandan yang terbaik kan, kita cek mulut gitu loh, kita cek ini tangan kita, ketek kita, jangan sampai kehadiran kita itu menghadirkan mudarat buat orang lain, dengan apa? Dengan bau yang ada pada diri kita, gitu loh. Makanya umat muslim kemana-mana ngantongi parfum. Umat muslim parfum, kebutuhan anak laki umat muslim itu parfum ini tau, Bang Faruk. Aku kemana-mana bawa parfum teman-teman. Ustadz Dio pun mungkin begitu. Karena setiap mau sholat jepret sekali parfumnya, jepret gitu loh. Nih, aku bawa parfum ini. Nih, aku harus punya. Apapun ceritanya, aku harus punya parfum. Ku tabung duitku, kayak mana aku ngapainnya ini. Aku bawa parfum. Ketika aku sholat, setiap wudhu mau sholat jebret wangiku ini bersisa ketika aku nemuin orang. Kalau orang itu nggak bang, ya Allah ya Tuhanku, bau tungki, bau jigong, bau segala bangsa, bau segala bangsa, nggak peduli. Datang dia nanti dia tercium baunya, ya Allah bau ketek bang, ya Allah. Oh kalilah kawan. Udah menjauh bawa kayak gini, mendekat dia lagi. Awak bilang nanti bau kali kau tersinggung, kan? Udah gitu nyerocos saja mulutnya. Kita muslim kalau ketemu, kalau nggak diajak ngobrol, diam. Kan gitu muslim kan? Adab kan begitu kan, diam. Makanya Nora bilang, kan kemarin Nora bilang, si Faruk ini kalau kalian ketemu sama dia, pribadinya beda ini katanya. Dia kalau nggak diajak ngobrol, dia diam. Kalau diajak ngobrol, dia ngomong kata dia. Karena apa? Aku takut ada mudarat nanti dari lisanku ketika didengar oleh lawan bicaraku. Sakit hati dia, atau setidaknya napasku jangan-jangan bau. Diam aku, makanya Nora terkejut kan pertama kali ketemu aku, rupanya pendiam si Faruk ini orangnya. Memang aku sebenarnya pendiam. Gue nggak percaya deh.